Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ihsan. Hari ini kita akan ke pertemuan 4, yaitu tentang prosedur. Prosedur merupakan suatu alat bantu yang sangat berguna. Dengan prosedur, suatu program yang besar bisa diselesaikan dengan lebih mudah. Proses pencarian kesalahan pun akan lebih mudah bila digunakan prosedur. Nah, untuk membuat prosedur, bentuk umumnya adalah sebagai berikut. Sini ada nama prosedur, terus kasih proc, ini bisa near atau far. Habis itu bawahnya buat statementnya. Habis itu red, bawahnya lagi nama prosedurnya, NP buat ngakhirin prosedurnya. Habis itu ada nama prosedur itu buat definisi, proc itu near far, mendefinisikan sifat dari subroutine yang dibuat, yaitu kalau near itu subroutine yang bersifat dekat, atau subroutine itu hanya akan dipanggil paling jauh satu segmen. Kalau far, subroutine ini dapat dioperasikan antar segmen karena untuk memanggil subroutine dapat dilakukan lebih jauh dari suatu segmen. Habis itu ada red, digunakan untuk mengembalikan kontrol program atau penunjuk program ke program pemanggil. Habis itu ada NP, digunakan untuk mengakhiri program. Untuk memanggil subroutine digunakan perintah call yang dapat didefinisikan dengan call spasi nama prosedur. Habis itu ada makro. Nah, makro ini lebih mudah dibuat daripada prosedur. Untuk membuat makro dapat menggunakan bentuk seperti berikut. Nama makro, spasi makro, terus ada parameternya sampai berapa. Jadi kita buat, habis itu bawahnya statement, baru nm, buat n makro. Nah, nama makro itu untuk mendefinisikan nama makro yang digunakan. Habis itu makro dengan parameternya itu dapat dibuat dan digunakan dalam membuat makro. Parameter ini bersifat opsional yang artinya dapat digunakan maupun tidak digunakan. Terus ada standard program untuk meletakkan program, terus ada nm untuk perintah mengakhiri makro. Di sini ada perbedaannya prosedur sama makro. Kalau prosedur itu tidak mempanjang program karena hanya muncul sekali, kalau makro itu akan muncul setiap terjadi pemanggilan terhadap makro. Terus itu ada prosedur dengan perintah call. Habis itu ada kalau makro itu dipanggil langsung namanya dan makro tidak perlu diakhiri dengan red. Lalu prosedur akan memperlambat program karena setiap pemanggilan terhadap prosedur komputer harus melakukan lompatan. Kalau makro tidak memperlambat program. Yang terakhir, pada prosedur tidak bisa menggunakan parameter secara langsung. Bila ingin menggunakan parameter, bisa dengan melalui stack atau register. Nah, kalau makro itu dapat menggunakan parameter dan merupakan suatu ciri bahasa tingkat tinggi. Nah, ini ada tipe datanya. Di dalam assembler data dapat disimpan dengan berbagai tipe data yang berbeda-beda. Nama pada data tersebut juga dapat diberi nama untuk memudahkan dalam pengaksesan data tersebut. Adapun tipe data yang terdapat pada assembler sebagai berikut. Ada DB, define by, ini ukurannya 1, DW, define word 2, define double word itu ukurannya 4, define forward itu ukurannya 6, define quad word itu ukurannya 8, dan terakhir define 10 bytes ukurannya 10. Ini ada contohnya, ini 3 yang ini kan harus ditulis. Tipe datanya kalau DB itu 1 byte, A 1 byte diawali 4, dan seterusnya. Bisa kalian baca nih, nanti kalian pause saja. Yang terakhir ada base relative addressing, yang digunakan untuk mengakses suatu tabel dengan mengambil alamat efektifnya. Alamat efektif dari tabel tersebut nanti akan digunakan sebagai patokan untuk mengakses data lain pada tabel tersebut. Register yang digunakan sebagai penunjuk alamat efektif ini adalah register BX, BP, SI, dan DI. Kita langsung ke programnya aja. Nih, kita buat 3 ini dulu seperti biasa. Terus proses itu kan label. Habis itu call untuk manggil prosedurnya ini namanya ketik karakter. Terus in20h. Habis itu ada ketik. Nah, ini untuk menjalani prosedurnya pakai namanya kan ketik proc dengan pendekatannya itu pakai near. Nah, untuk memulai prosedurnya kita tulis move AH, 2H. Habis itu move DL, A ini untuk mencetak
huruf A. Ini bisa pakai string, bisa juga pakai yang tanda ASCII itu yang buat nomor. Move CX26. Nah, CX itu buat looping sebanyak 26 kali. Nah, ini kita buat loopingnya nih, label looping. Pertama kita namain labelnya ulang. Terus isinya Indo1H untuk mengakhiri ulang. Nah, add-nya di sini untuk menambah. Kan move DL kan isinya A. Kalau di sini DL 1. Jadi pas A itu kan 42. Nah, ASCII-nya nanti ditambah 1. Tambah 1, jadi misalnya 42. 42 kan A. Terus tambah 1 lagi 43, 44. Misalkan A, B, C itu sampai 26 kali. Nih loop ulang. Loopnya di label ulang. Di sini nanti ulang-ulang terus sampai 26 kali. Kalau udah red, terus nama prosedurnya NP, terus end process untuk mengakhiri labelnya. Contohnya kita run aja. Tasem, ini namanya, nama filenya kode tailing /t proc terus proc. Nah, sini A kan A, terus ulang lagi tambah 1, habis A kan B, C selama 26 A sampai Z. Jadi A, B, A tambah 1, ulang lagi B sampai ke 26 kali sampai Z. Udah gitu doang sih, gampang. Ini kan buat ACT kalian nanti ada U+ buat program kayak gini tapi dari Z ya, dari Z sampai A. Nanti kalian buat itu buat U+. Cuman 2 orang aja sih yang paling cepet nanti dapat U+. Jadi cepet-cepetan aja. Jadi segitu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.